wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha kabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri, setiap individu, setiap pribadi memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Bapak-bapak, saudara sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Izin dan Allah kumpulkan kita pada malam yang penuh berkah ini. Harapan dan doa kita kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar pembangunan NU, Sabi Isma, dan kita semua yang hadir pada malam hari ini. Ayat yang kami bacakan tadi surat Al-Hasyr ayat 18, di mana di sini Allah menyeru orang-orang yang spesial. Ya, yang diseru di sini adalah orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa orang beriman, seruan ini memang untuk kita. Di panggilan sayang, panggilan kasih dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Apa yang Allah panggil di sini? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Di orang-orang beriman disuruh oleh Allah bertakwalah kepada Allah. Apa itu takwa? Tunduklah kepada Allah. Apa itu takwa? Patuhlah kepada Allah. Kemudian apa kata Allah lagi? Dan hendaklah setiap diri, siapapun orangnya, ini bukan jemaah lagi, tapi setiap diri memperhatikan apa yang telah dikerjakannya. Ayang lawawe tolong diperhatian, anak lawawe tolong dihitung-hitung untuk hari akhirat kita. Dan Allah lagi mengulang lagi, dan bertakwalah kepada Allah. Allah ulang lagi, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bapak, kaum mukminin yang kami muliakan, di sini jelas sekali ya Allah gambarkan kepada kita bahwa kita ini pasti akan menuju hari akhirat. Ya, siapapun kita pasti menuju hari akhirat. Untuk itu perbanyaklah bekal untuk hari akhirat kita. Perlu sekali Allah ulang-ulang pertanyaan ini.
Ada juga ulama yang mengatakan akhirat di sini tidak hanya akhirat, tapi juga esok di sini bukan hanya akhirat, juga esok itu besok yang akan datang. Hendaknya kita memperhatikan apa yang telah kita siapkan untuk hari esok kita, apa yang telah kita siapkan untuk masa depan kita. Ada ulama yang mengatakan di situ, di hari esok di sini katanya dua pengertiannya. Hari esok itu memang besok, hari esok itu masa yang akan datang, dan ada hari esok itu betul-betul akhirat. Maka hendaknya kita memperhatikan ini. Kalau hari yang akan datang misalnya, apa yang awak siapkan? Mungkin awak siapkan ilmu awak untuk hari yang akan datang. Apa yang awak siapkan kesehatan awak? Kini kok umur 20, 25, 30. Nak terasa dia awak akan awak jaga kesehatan awak. Awak kerja dari pagi sampai sore berkurir. Pas malam giliran istirahat, awak guna untuk istirahat aja. Dulu kawan majak minum besar. Main di lapangan nak baju ni jangan main domino sih. Tak bertaruh. Ada lo yang bisa boleh. Kalau jangan nama harus bangun lihat setengah 7 lagi buka kan. Kayak setengah 7 kan katanya. Bakal juga sampai sore. Tunggu mendengar nol lihat sampai jam 2 balik. Lalu bangun lagi pun itu siklus kehidupan awak. Itu dijamin itu sampai 50 tu lah kira. Malah bungku tidak sama mengalir. Orang pensiun awak pensiun. Di orang beriman Allah ingin apa yang awak siapkan untuk hari esok. Hari esok hari masa datang. Sang dini kau sehat kan? Abi merokok. Mang tak terasa sakit dia merokok. Tu umur 30 Serang kuat. Aku umur 50 mana? Mulai bersama, mulai betul-betul. Itu makanya Allah ingin, hai orang beriman, apa yang malah disiapkan untuk hari esok itu yang masa depan. Kemudian yang paling penting mana masa depan yang selama-lamanya. Apa itu masa depan yang selama-lamanya? Yaitu kehidupan yang di akhirat nanti. Ya. Kehidupan di akhirat nanti itu kehidupan kita yang selama-lamanya, dan itulah hidup yang sebenar-benarnya hidup. Di kita yang berhasil ini kita yakin betul, percaya betul bahwa setelah dunia ini ada kehidupan. Bah, keluarga besar kemauan ini, kau yakin? Masuk duit sudah dunia, kau yakin? Lain, boleh dijawab? Lain yakin? Aduh ibu sudah dunia Pak. Dan ibu itu yang sabar-sabar ibu. Aku lah yang disuruh de Allah untuk awak persiapkan. Aku tak sabar Rasulullah mengingatkan wa kafa bil maut wa izah. Cukup kematian itu menjadi guru besar bagi kita. Awak ini wa kafa bil maut wa izah. Cukup kematian itu menjadi peringatan bagi kita. Cukup kematian itu menjadi nasihat bagi kita. Yang awak tinggal di Sumatera Barat, baca Quran kan, 2 hari yang lalu satu keluarga tabrakan, meninggal seluruhnya kan. Suami, istri, 2 orang anak meninggal. Sehat-sehat sebelumnya kan. Bisa sih meninggal deh. Alhamdulillah. Itu sinabung ada yang meninggal, kelut ada yang meninggal. Kalau baca Quran dalam 3 hari ada yang meninggal. Dan meninggal itu sehat, melangkah onda, mengendali otot dan segala macamnya. Banyak orang yang meninggal. Yang keluarga besar Maulan Kololo kenal bana yang namanya si Balam. Balam itu sabana sehat, sabana kokoh. Ibarat kalau mencari tinggi badanku sehat, sehat-sehatnya. Perjalanan Padang Solo meninggal dari Solo ditabrakan. Padang Solo itu pada umumnya nyopai contohnya sekali itu tak naik travel. Baru naik travel di kalau auto nyobanan belakang tu, auto nyobanan mengiringan membawa barang
Sehingga ini tidak bisa posisinya duduk oleh pindah hanya auto transfer. Dia ketujuh di belakang auto transfer lingkup. Di karyawan ini mencari barang, bosnya Walanda. Nampak si Balang itu pasti tidak tahu musuhnya meninggal. Kalau tahu dia meninggal, biarlah dia naik auto dan saya. Ada tidak cara transfer. Tapi karena memang Allah telah menentukan takdirnya, bahwa si Balang itu meninggal di umur 41 sampai 21 umurnya. Jadi kalau ada orang yang mau sampai puluh begini kan, kalau Allah takdirkan sampai 1, berarti dia tinggal. Sehari lah. Tidak perlu siapkan itu. Tadi kami tanyakan, yakin tak ada hari akhirat? Yakin tak ada kehidupan setelah kehidupan dunia? Semua kita mau jawab yakin. Kalau yakin tentu persiapkan. Persiapkan bekal kita. Seperti Rasulullah katakan tadi, waqafa bil maut wa izah. Cukup kematian sebagai nasihat. Kini kau ragu gini kan? Ambo bagi benda ya. Ditimbul sejuta untuk DP. Angsurannya 600 sebulan. Kalau perkiraannya timbul bisa ambo DP beda ya. Karena apa yang Rasulullah kecil tadi waqafa bil maut wa izah. Cukup kematian sebagai nasihat. Wadana kecil-kecil ustaz baca Al-Quran bahwa riba itu hukumnya haram. Lain tahu riba. Harga cash 100, harga kredit 120, yang 20 itu haram hukumnya. Itu Al-Quran jelas-jelas itu. Di mana waqafa bil maut wa izah, cukuplah kematian sebagai nasihat. Kamu baru pindah ya. Ini waqafa bil maut wa izah, cukup kematian sebagai nasihat. Kalau sempat lunas konda kalau yang mau meninggal pak, dah sempat mau tobat dah. Awak kan ini kan, jadi kalau dah cek lunas tobat ampun ya Allah, mau nak ulang-ulang, mau nak tambah undang, mau nak riba ya. Ratu-ratu kan itu yang meniak. Biar aku darurat, biar aku beli Honda, mau pakai DP itu. Tapi dengan ingat waqafa bil maut wa izah, cukup kematian sebagai nasihat. Tidak akan jadi waktu. Tidak akan tanya dia kalau orang cukup kematian itu sebagai nasihat. Kamu kan meninggal mungkin. Ambo barangkali umur 28 atau 30 ya. Awak katanya umur 28 atau 30 ambo barangkali. Ini waqafa bil maut wa izah, cukup kematian sebagai nasihat. Iya, kalau itu pasti tidak mungkin ketemu 32 langsung semua 24 kali. Kalau sampai 30 orang meninggal kan? Ada di Nabi, salah satu tanda orang yang tidak ikut sunnah Nabi yaitu orang yang meninggalnya dalam keadaan menghujam. Ya, itu hadis sahih itu. Meninggal dalam keadaan menghujam itu tidak umatku baca Nabi. Jadi tidak kalau ditanya tidak kalau tanya laki orang, kamu mau 8, kamu 30 mau balik. Waqafa bil maut wa izah, cukup kematian sebagai nasihat. Kini kau ada peluang semen tambangan tanahnya dan masa. Orang kadai tidak tahu, orang mauwe tidak tahu, orang Mali Musa sasak tinggal pada dia 57.000 harga semen sasak. Lebih mahal bagi jiwa misalnya. Awak pulangan ke kadai atau awak suruh orang lain membagi bagi 50. Waqafa bil maut wa izah, cukup kematian sebagai nasihat. Ambo ambil piti itu kini kau 50.000. Pulang ambo berlanggar melantak ambo mati dosa kali. Piti itu dalam satu mau lebih dari sebarang. Mempertanggungjawabkan piti 50.000 kau tetap. Piti 50.000 semen sasak kau ambil yang satu lah.
Terus yang empat, wak bani kena siramah dia, wak mati. Dosa sampai sini. Wa kafar bil maut wa izah. Cukup kematian sebagai nasihat. Jadi setan selalu membisik-bisikkan dalam hati kita bahwa kita ini lama lagi. Lamu wa idit lain. Yakin, mungkin masing-masing kita ini punya firasat anu kelambu idit lain. Sehingga berani kita untuk tidak salah gitu. Kalau ada pengumuman resmi dari malaikat yang izin masuk meninggal besok pagi kan? Yakin kan? Besok pagi itu subuh kok bangun tuh. Dijamin 100% aku jam 6 besok pagi mati. Sebelum subuh kok bangun, saat subuh. Ya Allah, ampunnya Bu, ya Allah, pernah itu ampunnya Bu, ya Allah, ampunnya Bu, ya Allah, ampunnya Bu, ya Allah. Berpuna tidak? Tidak. Itu sudah subuh. Nah, tampun Allah, tampun Allah ya. Masuk asar, tampun Allah ya. Kalau dia mati tidak bisa ya. Kalau mati dalam keadaan ampunan. Makanya jelas sekali. Tadi kebetulan di Masjid Iman Ustaz Rizal Rasul ini yang ayat ini yang dibawakannya ya, bahwa Allah mengingatkan kita orang beriman untuk bertakwa. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan hendaklah setiap individu menghitung-hitung diri, menghitung-hitung amal. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Kemudian di surat Al-Fatir ya, ayat 29, apa kata Allah yang terbacakan artinya? Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Jadi tadi Allah ini ya kawan, untuk mempersiapkan bekal untuk hari akhirat kita. Dan surat Fatir ini Allah mengatakan orang yang membaca Al-Quran, orang yang selalu mendirikan sholat, orang ini pasti tidak merugi. Jadi waqafa bil maut wa izah, cukuplah kematian sebagai nasihat bagi kita. Dan Allah mengatakan untuk orang yang benar dan selalu mengerjakan sholat dan dia membaca Al-Quran, dia pasti tidak pernah rugi. Nah, saya yakin orang masuk orang yang sholat kunyut tidak pernah rugi. Tidak salah dia misalnya waktu itu karyawan ketika zuhur untuk salat, pasti tidak rugi lah. Kalau ke mati-mati ini kan rugi waktu. Payuran karyawan pun itu karyawan. Ada yang langsung mengalir masuk siapa? Kita kan kali lain. Ini balik saya main sampai lain. Yang telepon sampai awak di jam-jam salat, orang mikir kan? Oh, ini orang yang saya mengalir. Telepon sampai lain. Orang lain mikir. Sebenarnya kan rugi pak. Tapi Allah demikian tak ada. Orang yang sholat, orang yang membaca Al-Quran itu perniagaannya pasti tidak pernah rugi. Begitu untuk orang yang bodoh misalnya, kalau logikanya kalau berhenti tapi dia untuk salat setengah jam itu rugi triknya tuh. Logikanya. Lalu banyak cari ya, ketika Jumat itu masih banyak angkot-angkot yang berkeliaran. Kadang kami kan hadir di Masjid Muhammadan, kok nanti kan sebentar saja. Sebentar saja mengaji mulai ini siap sekali kan. Kalau ada Masjid Muhammadan itu di masjid yang awak lewati masih salat. Nah, kenapa angkot jalan? Banyak orang angkot jalan. Itu menunjukkan tadi itu beraninya meninggal salat. Kalau Allah mengajar salat itu tidak rugi. Jadi kalau ada juga yang terbawa yang berani meninggal salat, itu luar biasa bakal. Kalau baca orang kau meninggal orang buat kecuali itu sana awak meninggal
Wah cari kemana awak meninggal, si buat meninggal orang banyak. Kenapa minggu giliran awak sih meninggal? Dan awak yakin tadi kan bahwa setelah dunia ini ada kehidupan. Nah, persiapkanlah kehidupan yang sebenar-benar kehidupan itu. Jadi harapan kami ya, pengajian kita sudah berulang-ulang kita lakukan. Sebulan 2 kali awak hadir di situ. Untuk mengingat awak, untuk menyentrom awak. Bagi siapa kan apa ingin keluarga besar pembangunan engkau ini tidak hanya berkumpul di dunia. Kita akan buat bumi nanti di akhirat itu coba. Kenapa Quran mengatakan orang beriman yang diikuti keimanannya oleh karib kerabatnya kami kumpulkan nanti di surga. Janji Allah. Nanti kan meninggal si A, meninggal si B, meninggal si C, meninggal dulu. Kalau meninggal kumpul seluruhnya nanti awal di surga. Itu yang misi dari kita. Maka di pengajian itu gunanya. Tapi kenapa masih ada yang berani datang kemari jalebana waktu tipu itu di jam-jam maghrib udah sudah selesai salat masuk di kamu salat langsung duduk. Di mana salatnya? Kan bisa bawa kuahnya, harus salat di tuanya, harus orang mengundang salat kan bulian tendang salat. Berulang-ulang mendengar pengajian di situ. Itu yang bahaya, ya bahaya. Kalaulah sampai padian diri wa anda sholat, sama juga khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah kunci mati hatinya. Kalau mati hati, dia lama-lama. Kalau ada orang hidup kini kan, dicubit dia bilang dan nak. Orang itu dicubit dalam darahnya. Baku beran, dia nyubit terasa sakit. Tapi kalau ada orang mati, dicancang orang mati itu dia bisa curlat diam, darahnya beda. Orang mati buat cancang buat darahnya. Enggak kan? Bandanya mati. Betul orang yang hatinya mati. Azan orang tidak pengaruh azan orang itu kan. Duduknya di teras rumahnya nampak orang lari-lari mengajar azan ke masjid ini tak langsung. Itulah mati hatinya. Lah dikhatam hatinya. Kalau nggak dikhatam hatinya pula setan kawannya. Warasulah. Kalau nggak sampai ke titik khatam, itulah malam awak jadi orang, lama-lama awak jadi manusia. Sabana malam di supaya sampai tak khatam di Allah hati wa mulai dari kini kau buka hatiku untuk taat, seriuslah wa untuk taat, persiapkanlah hari demi hari waktu untuk mati. Seringkali kami katakan di sini kan, kita hidup ini ketika pagi bangun itu, ketika bangun pagi itu langsung awak kata ya Allah, alhamdulillah ambo hidup kini kau. Langsung kejadian ke diri kau, kini yang mau hidup dan kini yang mau mati. Ya, coba terapi ya, masing-masing kita juga perhatikan ya. Awak terapi diri awak masing-masing supaya tidak khatam hati kita. Ya, awak terapi diri awak masing-masing mulai dari kini sudah bisa awak terapkan dalam diri awak. Besok pagi awak bangun tu kan, langsung kejadian. Ada hidup kini mati kini. Dia hidup kini dan tu awak salat subuh kan. Kok mati kini kan? Bego subuh awak salat kan, awak tidak mati kini. Ketika ada peluang untuk tidak jujur, tidak ambil, tidak. Ketika ribuan nak ada lagi faktor sekian, tidak, dia tidak mati kini. Dia rupanya nak mati kini dan besok dia ulang balik. Dan hidup kini, mati kini. Besok rupanya awak itu dia ulang balik pada itu. Sampai akhirnya kan dia mati waktu itu kan? Kan dia nak pasti kan? Kalau kita dari Senin besok awak betul pun tak serasa Rabu kan bila Senin pasti akhir minggu awak kecilan tadi ada hidup kini mati kini
pasti terbukti. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menggugah hati kami yang menyampaikan, dan juga bisa menggugah hati kita semua untuk benar-benar berubah. Kalau setelah mendengar pengajian ini tidak ada perubahan bagi kita, ya rugi sewa rasulnya. Yang besok tidak salat tetap tidak salat, yang besok tidak jujur tetap tidak jujur. Itulah tidak tahu yang dia ajar menyampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.